Inilah cicak terlaknat yang pernah mencelakai Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim. Dahulu, cicak adalah salah satu binatang yang pernah menorehkan noda hitam dalam sejarah agama Islam. Seperti yang kita tahu, cicak adalah reptil merayap berkaki empat yang sering terlihat berkeliaran di dinding dan langit-langit rumah ini. Dahulu, nenek moyang cicak pernah terlibat dalam upaya mencelakai para nabi dan rasul Allah. Atas dosa-dosanya itu, cicak dikategorikan sebagai hewan terkutuk hingga akhir zaman. Selain itu, cicak disebut-sebut sebagai binatang perantara setan yang suka memusuhi dakwah para nabi terdahulu. Dikisahkan, pada zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim berdakwah kepada umatnya dengan perjuangan dan susah payah. Namun, Nabi Ibrahim yang terus-menerus berdakwah, banyak mendapat hadangan dan penentangan dari Raja Namrud yang kejam. Raja Namrud adalah seorang raja yang digambarkan sebagai seorang raja yang kafir dan zalim. Ia bahkan mengaku-ngaku sebagai raja sekaligus Tuhan yang wajib disembah oleh rakyatnya. Siapapun yang tidak mau menyembah dan taat kepada si Namrud, maka mereka akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Alhasil, saat Nabi Ibrahim datang menyebarkan ajaran Allah yang benar, Raja Namrud merasa marah dan risau. Ajaran yang disebarkan Nabi Ibrahim tentu bisa melengsarkan status Namrud yang mengaku sebagai Tuhan dan Raja hebat di muka bumi. Akibatnya, Raja Namrud menangkap Nabi Ibrahim dan menceburkannya ke dalam kobaran api yang sangat besar. Namun, atas izin Allah, Nabi Ibrahim diselamatkan dari api yang berkobar besar tersebut. Di balik kejadian tersebut, ternyata ada beberapa spesies hewan yang terlibat. Hewan-hewan yang dimaksud adalah cicak, semut, dan burung. Di antara hewan-hewan itu, ada yang berpihak pada Nabi Ibrahim, dan ada yang berpihak pada Raja Namrud. Adapun usaha semut, ia dengan susah payah berlari ke sana kemari membawa butiran air dengan mulutnya untuk memadamkan api yang mulai menyelimuti tubuh Nabi Ibrahim. Melihat usaha semut tersebut, seekor burung justru nyinyir dan meragukan apa yang dilakukan semut. Burung itu berkata, "Wahai semut, tidak mungkin setetes air yang ada di mulutmu akan mampu memadamkan kobaran api yang sangat besar itu." Semut menjawab, "Memang benar air ini tidak akan mampu memadamkan api itu. Tetapi, ini kulakukan paling tidak semua akan melihat bahwa aku berada di pihak yang mana," sahut semut yang membela Nabi Ibrahim alaihissalam. Di sisi lain, cicak justru berusaha meniup api yang membakar Nabi Ibrahim dan memperbesarnya, sehingga ia dengan gamblang berpihak pada Raja Namrud. Perbuatan tercela yang dilakukan cicak ini, ternyata juga pernah disabdakan Nabi Muhammad SAW. Dahulu, cicaklah yang meniup dan memperbesar kobaran api yang membakar Ibrahim. Hadis riwayat Muslim. Tidak hanya itu, kejahatan nenek moyang cicak di masa dulu lalu ditiru juga oleh keturunannya di zaman Nabi Muhammad SAW. Dahulu, cicak dikisahkan pernah melakukan kejahatan yang hampir mencelakai Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan bahwa pada saat Rasulullah SAW diancam hendak dibunuh oleh kaum kafir Quraisy, maka untuk menghindarinya beliau berhijrah ke kota Madinah yang kala itu masih bernama Yasrib. Nabi lalu meninggalkan rumah untuk menghindari pengepungan orang-orang kafir. Karena kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau bisa keluar dari rumah itu dengan selamat. Untuk mengelabuhi para pengepung, Ali bin Abi Thalib lalu menempati tempat tidur yang biasa dipakai Rasulullah. Alhasil, saat para pengepung mendatangi rumah, mereka terkejut karena tidak ada Nabi di dalam rumah. Yang ada hanyalah Ali bin Abi Thalib di dalam kamar yang biasa dibuat Nabi untuk tidur. Maka, kecewalah orang-orang kafir Quraisy. Namun mereka belum putus asa, mereka masih berusaha mencari-cari Rasulullah ke berbagai tempat. Setelah pergi dari rumah, Rasulullah SAW menuju ke suatu tempat yang sudah dijanjikan untuk bertemu bersama Abu Bakar. Bersama Abu Bakar, Rasulullah SAW menuju Madinah melalui arah yang berlawanan, yaitu ke Jabal Sur yang letaknya berada di selatan Makkah. Inilah taktik Rasulullah SAW untuk menghindari kejaran para pengancam.
Di Jabal Sur yang letaknya kurang lebih 6 km di sebelah selatan Masjidil Haram, terdapat sebuah gua yang bernama Gua Sur. Tingginya sekitar 1,25 meter, lalu panjang maupun lebarnya kurang lebih 3,5 meter kali 3,5 meter. Di Gua Sur inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi dari kejaran kaum kafir Quraisy yang memburu beliau dan Abu Bakar. Pada saat di Gua Sur itulah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi pertolongan dengan mengutus para malaikat agar membuat sarang laba-laba yang menutupi mulut gua dan meletakkan sarang burung merpati yang sedang mengerami telurnya. Dengan demikian, orang-orang yang memburu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat yakin bahwa gua itu kosong. Dan ternyata benar, saat orang-orang kafir mendatangi daerah di area Gua Sur, mereka gagal menangkap Rasulullah. Menurut mereka, Rasul tidak mungkin masuk Gua Sur karena tidak nampak tanda-tanda ada orang yang masuk ke gua itu. Andaikan ada orang yang memasuki gua, tentu sarang laba-laba itu akan rusak, dan burung pun pasti tidak akan tenang bersarang dan bertelur di mulut gua. Akhirnya, orang-orang kafir itu pergi meninggalkan daerah Gua Sur. Selanjutnya, setelah 3 hari bersembunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar lalu keluar dari Gua Sur dengan selamat. Lalu, apa hubungannya cicak dengan peristiwa itu? Mari simak lagi kisahnya. Dikisahkan, saat Rasulullah dan Abu Bakar berada di dalam Gua Sur, cicak dengan suaranya yang nyaring berusaha memberitahu orang-orang Quraisy bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam Gua Sur. Kelakuan buruk cicak ini tentu bisa membahayakan keselamatan Rasul. Namun atas kuasa dan pertolongan Allah, orang-orang kafir tetap menganggap tidak ada orang di dalam Gua Sur karena terdapat sarang laba-laba dan burung merpati. Dari sinilah Rasulullah dan Abu Bakar akhirnya bisa selamat. Atas tindakan tidak terpuji dari cicak tersebut, para ulama akhirnya menyatakan bahwa menghabisi cicak yang membahayakan hukumnya adalah sunnah. Selain itu, hewan yang sering menempel di dinding dan langit-langit rumah tersebut juga dianggap merugikan karena membawa banyak bakteri dan penyakit berbahaya. Sebagian ahli hikmah menuturkan, sesungguhnya cicak atau tokek bisa menyebabkan tuli dan penyakit kusta. Cicak tidak bisa masuk rumah yang di dalamnya ada minyak zafaran. Ia bisa menguning dengan mulutnya dan memutih. Dituturkan, untuk cicak berukuran besar bisa meracuni dan membuat kulit kusta dengan cara meludahkan ke dalam wadah kemudian manusia mengambilnya. Kita pun terkadang bikin jengkel dengan ulah cicak, cicak terkadang suka buang kotoran sembarang. Sudah tahu di bawahnya ada orang lagi makan atau ada orang lagi sholat, lakok dengan santainya dia berak dan tainya jatuh ke piring dan mengenai kepala orang sholat. Tentu hal ini bikin najis dan ogah nggak nafsu makan. Selain itu, menurut Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim menyebutkan, bahwa alasan cicak tergolong hewan yang fasik adalah karena ia merupakan hewan yang memberikan dampak negatif dan termasuk hewan yang mengganggu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membunuh seekor cicak dengan 1 pukulan maka dicatat baginya 100 kebaikan, dalam 2 pukulan pahalanya kurang dari itu, dalam 3 pukulan pahalanya kurang dari itu. Hadis riwayat Muslim. Namun perlu digarisbawahi, Nabi Muhammad itu menyayangi semua hewan dan tidak suka serta-merta menzalimi mereka. Yang disunahkan menghabisi hewan adalah jika hewan itu membahayakan manusia seperti membawa penyakit dan bisa merenggut nyawa kita. Jadi, jangan asal menghabisi hewan kalau tidak bersalah ya. Dengan demikian, argumen yang seharusnya dibangun adalah karena hewan itu membahayakan kita, bukan karena alasan yang lain, apalagi karena dendam atas Nabi Ibrahim. Selain itu, dari sudut pandang kesehatan juga perlu diketahui pula, ternyata cicak itu mengandung bakteri berbahaya yaitu bakteri Escherichia atau E. coli. Escherichia coli telah dikenal sebagai mikroba yang bisa menyebabkan sakit perut dan dapat membahayakan kesehatan tubuh. Padahal kita tahu, bahwa cicak itu sering menjatuhkan kotoran di atas tempat makan dan minum tanpa kita sadari. Jadi, apabila memang cicak yang ada di sekitar kita itu membahayakan manusia atau meracuni makanan,
atau termasuk hewan yang menimbulkan najis yang bisa membuat tidak sahnya wudhu dan sholat, maka dibolehkan bagi kita untuk menghabisi cicak tersebut.